Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Putri Handayani, mahasiswi Magister Pascasarjana UIN SS Jambi, jurusan Ekonomi Syariah, konsentrasi Manajemen Zakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan uji linearitas menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja. Sebelum masuk ke SPSS, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu linearitas. Jadi, linearitas merupakan sifat hubungan yang linear antar variabel. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel, maka akan diikuti pula perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lain. Di sini artinya linear itu sejajar. Adapun metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan uji linearitas melalui SPSS diantaranya ada 3. Yang pertama, kita bisa menggunakan compare means, yaitu dengan cara melihat nilai deviation from linearity. Atau yang kedua, dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Dan yang ketiga, menggunakan scatter plot graph, yaitu diagram scatter plot, dengan melihat apakah hubungan antar variabel tersebut positif atau searah, atau justru negatif, tidak searah. Nah, berikut ini merupakan data yang akan saya gunakan untuk melakukan uji linearitas. Di sini terdapat data penjualan furniture. Setidaknya terdapat 18 jumlah sampel. Dengan X1 jumlah sales, X2 biaya promosi, dan Y-nya merupakan penjualan tiap bulan. Baik, kita langsung beralih menuju SPSS-nya. Nah, ini data yang tadi sudah saya copy paste dan sudah saya pindahkan ke SPSS. Ada X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita langsung saja melakukan analisis, yaitu kita klik Analyze. Kita cari compare means, kemudian means. Nah, untuk kolom dependent list, kita masukkan variabel Y, yaitu penjualan. Untuk kolom yang independen, kita masukkan X1 jumlah sales, dan juga X2-nya biaya promosi. Kemudian kita klik option, kemudian kita centang bagian test for linearity, lalu klik continue. Oke. Nah, maka akan terlihat outputnya seperti ini. Nih, X1. Ini tabel ANOVA untuk X1. Ya. Kemudian tabel ANOVA untuk X2. Di sini bisa kita lihat ya pada tabel ANOVA-nya. Nilai sig-nya. Jadi tadi kan kita lihatnya dari nilai deviation from linearity. Jadi kita bisa lihat nilai sig untuk X2 biaya promosi itu 0,944. Adapun untuk signifikan X1-nya itu di sini sebesar 0,674. Karena tadi saya sudah pindahkan ini ke PDF, jadi kita akan interpretasi di PDF saja. Nah, di sini. Nah, ini sudah saya pindahkan ke PDF. Untuk itu, kita akan melihat dulu formulasinya seperti apa. Jadi di sini compare means itu kita lihat nilai deviation from linearity. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, jadi 0,05 ini alfanya ya. Di sini kita pakai alfa 5%, jadi 0,05. Maka ada hubungan linear secara signifikan antar variabel. Kemudian, namun jika nilai signifikannya ternyata lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antar variabel. Untuk kasus yang kita lakukan tadi, mari kita lihat apakah dia lebih besar dari alfa atau justru lebih kecil. Untuk variabel X1 jumlah sales, kita lihat di sini nilai deviation from linearity-nya signifikansinya 0,674. Maka 0,674 lebih besar dari 0,05.
maka ada hubungan linear secara signifikan antar variabel X1 jumlah sales dengan variabel Y, yaitu penjualan. Untuk X2-nya, biaya promosi, kita kembali lihat pada baris deviation from linearity. Signifikansinya sebesar 0,944. Maka dapat disimpulkan 0,944 lebih besar dari 0,05. Maka ada hubungan linear secara signifikan antar variabel X2, biaya promosi, dengan variabel Y, yaitu penjualan. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah coba yang pertama, compare means, kemudian yang kedua yaitu dengan cara membandingkan antara F hitung dan F tabel. Kita tidak perlu kembali ke SPSS, karena F hitung itu ada pada tabel ANOVA juga. Jadi kita langsung saja, ini yang sudah saya pindahkan. Kita lihat formulasi F hitung dan F tabelnya. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka ada hubungan linear secara signifikan antar variabel. Namun, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antar variabel. Untuk X1, kita lihat jumlah sales di sini ya. Kita lihat pada baris deviation from linearity, masih pada baris ini, F hitungnya sebesar 0,641. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa melihat nilai DF. Ini DF. Jadi, berdasarkan output SPSS itu, kita bisa mengetahui nilai DF-nya berapa. Nilai DF-nya 5 dan 11. Ya, lihat pada baris deviation from linearity dan within groups. 5 dan 11. Kemudian untuk menghitung F tabel, kita butuh namanya distribusi nilai F, tabel distribusi. Ini tabelnya. 5 dan 11. Maka kita cari 5 ke bawah, dapatlah 5 di sini. Kemudian kita cari angka 11 pada baris atas. Kemudian kita tarik garis dan bertemulah pada nilai 4,70. Maka dapat disimpulkan nilai F hitung sebesar 0,641 lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 4,70. Maka ada hubungan linear secara signifikan antar variabel X1 jumlah sales dan variabel Y penjualan. Begitu juga untuk variabel X2 biaya promosi. Kita lihat nilai F hitung pada baris deviation from linearity. Ini ya. Kemudian nilai DF-nya 3 dan 13. Ini pada baris deviation from linearity dan within groups. Kemudian kita lihat lagi kepada tabel distribusi F-nya. Kita cari angka 3 pada baris bawah. Kemudian kita cari angka 13 pada baris atas. Dan kita tarik garis, maka bertemulah pada angka 8,73. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,125 lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 8,73. Maka ada hubungan linear secara signifikan antar variabel X2 biaya promosi dan variabel Y, yaitu penjualan. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, kita bisa menggunakan metode scatter plot ya, diagram scatter plot untuk mengukur apakah antar variabel itu linear atau tidak. Jadi di sini formulasinya berbunyi seperti ini. Jika titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah naik ke kanan atas, maka menunjukkan ada hubungan yang linear dan positif antar variabel. Atau jika titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kanan bawah naik ke kiri atas, maka menunjukkan hubungan linear yang negatif antar variabel. Nah, untuk itu kita akan lakukan ujinya di SPSS. Kita kembali ke SPSS. Kita udah kembali, kita klik Grabs. Kemudian Legacy Dialog, pilih Scatter, Simple Scatter, Define. Nah, Y-axis-nya kita masukkan variabel Y kita, penjualan tadi kan. Kemudian untuk X-nya kita masukkan X1. Jadi di sini harus satu-satu. Jadi X1 dulu, kemudian nanti baru X2. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul. Terlihat ya. Kita coba satu lagi untuk variabel X2-nya.
Seperti tadi ya, scatter dot, kemudian simple scatter, define. Yang ini kita keluarkan X1-nya, kita ganti dengan variabel X2. Klik OK. Nah, berdasarkan formulasi di atas tadi kan, untuk melihat apakah ini positif atau negatif, kita perlu tahu garisnya mengarah kemana. Di sini kan belum ada garis nih, masih ada titik-titik dan nggak tahu garisnya. Apakah begini atau begini gitu kan. Nah, untuk memunculkan garis, tinggal kita klik 2 pada grafiknya. Kemudian pilih Elements, pilih Fit Line at Total, di close. Nah, sudah muncul. Ini garisnya. Dari kiri atas ke kanan, Mbak. Dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian, satu lagi. Sama, kita double klik. Kemudian pilih Elements. Fit Line at Total. Di close. Close juga. Nih, sudah terlihat garisnya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, mari kita kembali ke file PDF untuk menginterpretasikannya. Ini dia. Untuk variabel X1-nya, kita bisa lihat di sini ya, bahwa garisnya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini sesuai dengan pernyataan yang pertama tadi ya. Nih, kiri bawah naik ke kanan atas. Maka dapat disimpulkan, untuk variabel X1 tadi, ada hubungan yang linear dan positif antara variabel X1, jumlah sales, dan variabel Y. Karena garisnya itu naik ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk X2, ternyata juga sama. Dia naik dari kiri bawah ke kanan atas. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear dan positif antara variabel X2, biaya promosi, dan variabel Y, yaitu penjualan. Nah, di sini saya akan sedikit menambahkan informasi ya. Jadi, ternyata menggunakan diagram scatter plot ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu nggak bisa dijadikan alat untuk mendeteksi hubungan itu linear atau tidak. Tidak bisa dijadikan alat satu-satunya gitu. Karena kenapa? Karena hal ini terletak pada subjektivitas penafsiran dari hasil grafik yang ada. Maksudnya, bisa saja sebuah grafik sebenarnya tidak menunjukkan hubungan yang linear, hubungan yang searah. Akan tetapi, peneliti tetap beranggapan bahwa grafik scatter plot menunjukkan hubungan yang linear. Sehingga perlu untuk dilakukan uji lain untuk mendeteksi pola hubungan antar variabel. Apakah memang benar hubungan antar variabelnya itu linear atau tidak. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara melakukan uji linearitas melalui aplikasi SPSS. Apabila terdapat kesalahan atau ada yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan, dan kritik, saran di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.